Halo, nama saya Monica Elizabeth Sidauruk. Saya dari kelas 12 IPS 3 SMA Swasta Asisi Siantar. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama, prinsip keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, prinsip keseimbangan. Dalam akuntansi, persamaan itu sesuai dengan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Aktiva atau harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan hak atas kekayaan itu disebut dengan pasiva. Prinsip keseimbangan ini disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bila hak atas kekayaan itu adalah milik perusahaan itu sendiri, maka harta sama dengan modal. Yang kedua, bila hak atas kekayaan bukan hanya dari pemilik tetapi juga dari pihak lain, maka bentuk persamaannya menjadi harta sama dengan utang tambah modal. Yang kedua, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan atau double entry, di mana setiap transaksi dicatat dalam dua jalur akuntan yang terkait, sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan harta sama dengan utang tambah modal. Pengaruh transaksi dapat berupa 1. Harta dan modal, 2. Harta dan harta, 3. Harta dan utang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh transaksi berikut. Transaksi 1. Tuan Rian mendirikan perusahaan jasa servis alat elektronika diberi nama Rian Service dengan menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awalnya. Analisis transaksi. Kas bertambah akibat adanya uang tunai yang disetorkan ke dalam perusahaan oleh pemilik, dan modal bertambah karena uang yang disetorkan tersebut sebagai modal awal usaha. Pengaruh transaksi. Harta bertambah berupa kas sebesar 10 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awalnya. Transaksi 2. Membayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar Rp600.000. Analisis transaksi. Kas berkurang Rp600.000 yang digunakan untuk membayar gaji karyawan, dan modal berkurang Rp600.000 karena beban atau biaya bersifat mengurangi modal. Pengaruh transaksi. Harta berkurang berupa kas dan modal berkurang masing-masing Rp600.000. Transaksi 3. Untuk menambah kadar perusahaan, Tuan Rian meminjam uang pada Bank BNI sebesar Rp2 juta. Analisis transaksi. Kas bertambah Rp2 juta diimbangi dengan timbulnya utang bank sebesar Rp2 juta. Pengaruh transaksi. Harta bertambah berupa kas Rp2 juta dan utang bertambah yang dicatat ke dalam akun utang bank sebesar Rp2 juta. Transaksi 4. Membeli peralatan seharga Rp450.000, dibayar per kas Rp150.000, sisanya dibayar minggu yang akan datang. Analisis transaksi. Peralatan bertambah Rp450.000 dan kas berkurang Rp150.000, kemudian utang bertambah sebesar Rp300.000. Pengaruh transaksi. Harta bertambah berupa peralatan sebesar Rp450.000 dan harta berkurang berupa kas sebesar Rp150.000, diimbangi dengan bertambahnya utang sebesar Rp300.000. Baiklah teman-teman, di sini juga saya akan mengajak teman-teman untuk menganalisis bukti transaksi. Silakan simak video-video saya. Analisis bukti transaksi. Bukti transaksi perlu dianalisis untuk menentukan apakah perkiraan harus didebit atau dikredit. Perhatikan bagan atau tabel saldo normal akun di bawah ini. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk langsung berlatih soal saja. Tanggal 1 Januari 2019 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun seharga Rp250.000. Dibayar premi asuransi untuk 1 tahun menyebabkan beban asuransi bertambah, kas berkurang. Beban asuransi bertambah letaknya di debit,
kas berkurang letaknya di kredit, sama-sama seharga Rp250.000. Tanggal 3 Januari 2019, diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar Rp400.000. Diterima pendapatan, menyebabkan kas bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Kas bertambah letaknya di debit, pendapatan jasa bertambah letaknya di kredit. Sama-sama berharga Rp400.000. 4 Januari 2019, dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi sebesar Rp100.000. Dibayar bensin dan oli menyebabkan beban bensin dan oli bertambah dan kas berkurang. Beban bensin dan oli bertambah letaknya di debit dan kas berkurang letaknya di kredit seharga Rp100.000. 7 Januari 2019, disewakan taksi selama 4 hari, akan dibayar 1 minggu kemudian sebesar Rp200.000. Disewakan taksi selama 4 hari, akan dibayar 1 minggu kemudian, menyebabkan piutang. Piutang bertambah dan pendapatan bertambah. Piutang bertambah letaknya di debit dan pendapatan bertambah letaknya di kredit sebesar Rp200.000. Tanggal 8 Januari 2019, diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi di sini kita tahu prive. Diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi menyebabkan prive kita bertambah sedangkan kas kita berkurang. Prive bertambah letaknya di debit, kas berkurang letaknya di kredit, sama-sama sebesar Rp150.000. Nah teman-teman, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah teman-teman sudah mengerti? Jika teman-teman sudah mengerti, kita harus rajin latihan soal agar kita dapat memantapkan apa yang sudah kita mengerti tadi. Dan jika teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa menanyakan kepada saya. Terima kasih.